Halo Sobat Kosmik, bertemu lagi di episode ke-6 podcast kita. Di sini kita akan membahas isu terhangat, berita terhangat tentang virus cacar monyet. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri, namaku Ferry Kurniasari dari staf Departemen Penalaran BEM FMIPA UNY. Nah, di sini aku nggak sendiri, aku bersamai oleh narasumber cantik kita, ada Mbak Heni. Dan tentunya Mbak Heni ini sangat berbakat, terutama berhubungan dengan topik yang sedang kita ambil. Sebelumnya aku mau nyapa-nyapa dulu nih sama narasumber cantik kita. Halo, assalamualaikum Mbak Heni. Waalaikumsalam, halo Dek. Halo, nih sebelumnya karena tadi udah kenalan sama host, mungkin kita lanjut aja perkenalan ke narasumber cantik kita. Untuk Mbak Heni bisa nih perkenalan ke Sobat Kosmik. Ya, baik, perkenalkan nama saya Heni Febriani, saya merupakan alumni dari UNY, Prodi Biologi angkatan 2017, dan saat ini saya menjadi asisten dosen dari salah satu dosen jurnal biologi FMIPA UNY. Nah nih teman-teman Sobat Kosmik yang ada di tempatnya masing-masing, begitu kita ketahui bahwasanya Mbak Heni ini menjadi salah satu alumni UNY ya teman-teman, dan sekarang Masya Allah udah menjadi asisten dosen di salah satu jurusan FMIPA. Oke, kalau tadi udah kenal sama hostnya, udah kenal sama narasumber cantik kita lanjut aja ke inti bahasan kita, yaitu terkait virus cacar monyet ya teman-teman. Oke Mbak Heni, kan kalau cacar monyet ini kan baru-baru ini ya Mbak ya boomingnya gitu, jadi masyarakat mungkin belum terlalu paham mengenai apa itu cacar monyet. Terus apa aja sih penyebab munculnya cacar monyet ini? Mbak Heni bisa spill sama sobat-sobat kosmik di sana. Baik, jadi cacar monyet ini biasa disebut dengan istilah monkeypox, seperti itu istilah lainnya itu monkeypox. Nah, itu disebabkan oleh virus. Virusnya itu masuk dalam genus Orthopoxvirus seperti itu. Nah, Orthopoxvirus ini masuk dalam keluarga Poxviridae dan subkeluarga Cordyceps seperti itu. Mungkin dari teman-teman biologi mengerti ya mengenai ini, atau teman-teman yang lain juga pasti sudah mempelajari tentang taksonomi virus ketika di SMA seperti itu. Oke, itu udah di-spill sama Mbak Heni terkait virus monkey tadi ya. Kalau kita sebagai warga non biologi pasti taunya cuma monkeypox ya teman-teman. Jadi di sini ada narasumber yang udah berbakat banget sampai dijelaskan ke kingdomnya, spesiesnya apa aja gitu ya teman-teman. Jadi udah sangat-sangat spesifik. Oh iya, ini Mbak tadi kan Mbak Heni udah jelasin terkait apa itu cacar monyet. Nah teman-teman pasti udah benak lagi pertanyaan, sebenarnya gejala apa aja sih yang bisa kita rasakan kalau kita terkena cacar monyet ini Mbak? Oke, jadi terkait dengan gejala cacar monyet ini hampir sama dengan gejala cacar pada umumnya, yaitu yang pertama itu pasti demam, kemudian demam, pusing, kemudian ada nyeri punggung juga. Nah, kemudian yang membedakan antara cacar monyet dengan cacar pada umumnya itu kalau di cacar monyet ini dia disertai dengan pembekakan kelenjar getah bening, baik itu di leher, di ketiak ataupun di selangkangan seperti itu, karena penularan dari virus ini itu menyebar di dalam tubuh itu melalui kelenjar pembuluh getah bening seperti itu. Jadi otomatis dia akan membengkakkan getah bening itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah demam, kemudian pusing dan lain-lain yang saya sebutkan tadi, itu baru nanti disertai dengan munculnya merah-merah seperti itu, kayak ruam-ruam di tubuh seperti itu, dan nanti menjalar ke seluruh tubuh. Nah, kemudian merah-merah nanti itu nanti lama-lama itu akan berisi nanah seperti itu. Nah, kemudian nanti bisa pecah sendiri atau ruptur. Nah, biasanya itu sekitar 2-4 minggu itu bisa sembuh. Itu tergantung kecepatan sembuhnya, itu tergantung dengan kondisi dari setiap individu seperti itu. Oke. Jadi kalau dari Mbak Heni tadi kan ya untuk cacar gejala ya teman-teman, gejala dari cacar monyet, cacar biasa itu hampir sama ya teman-teman. Tapi di sini aku bisa kayak notnya itu tuh di cacar monyet ada berkaitan dengan kelenjar getah bening ya Mbak ya. Nah, bahkan itu efeknya bisa menimbulkan ruam-ruam yang menimbulkan juga nanah. Tentunya nanah itu efeknya akan lebih parah ya teman-teman jika tidak segera diobati. Tadi kan udah di-spill sama Mbak Heni gejala-gejalanya itu tentang cacar monyet. Nah, di sini Mbak Heni aku makin penasaran ya ini sama perbedaan antara cacar biasa nih yang teman-teman pasti udah tahu tentang ruam-ruam. Nah, di sini perbedaan yang mendasar antara cacar monyet sama cacar biasa yang kita tahu ini apa Mbak? Oke, perbedaan antara cacar monyet dan cacar biasa gitu ya. Kalau dari segi gejala itu yang paling menonjol itu adalah kalau di cacar monyet itu terjadi pembekakan kelenjar getah bening seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ada pembekakan baik itu di leher, di ketiak ataupun di selangkangan. Nah, itu dari gejala. Kemudian kalau dari ruam-ruam ataupun titik merah yang ada di tubuh seperti itu, kalau yang cacar monyet ini
lebih bernanah seperti itu ya, lebih basah bernanah, dan kemudian nanti pada akhirnya itu ruptur atau pecah seperti itu. Nah itu kalau dari kelihatan dari morfologi dari si penderita itu yang terlihat seperti itu. Nah kemudian yang membedakan juga itu dari virusnya. Jadi virusnya itu otomatis beda. Kalau cacar monyet itu memang disebabkan oleh virus dengan spesies virusnya itu monkeypox virus seperti itu. Jadi itu memang awalnya itu memang dari monyet seperti itu. Kalau cacar-cacar yang lain itu kan bisa dari hal-hal yang lain, bukan dari monyet itu sendiri seperti itu. Wah, penjelasannya semakin lengkap ya teman-teman terkait perbedaan antara virus cacar monyet ini tadi sama cacar biasa yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi tadi ada perbedaan di kelenjar getah bening, terus ruamnya itu sampai ada nanahnya dan bisa pecah ya teman-teman. Kemudian yang ketiga tadi sudah dijelaskan lebih lengkap lagi sama Mbak Heni dan bisa menambah informasi kita terkait apa itu virus cacar monyet dan perbedaannya dengan cacar biasa. Oh iya, tadi kan Mbak Heni udah sempat nyinggung terkait penyebarannya lewat monyet ya teman-teman. Jadi di sini namanya aja unik ya teman-teman, cacar monyet. Nah aku penasaran nih Mbak Heni, sebenarnya penyebarannya itu ketika kita berkontak langsung dengan monyet itu bisa tertular, atau ketika kita berkontak dengan orang yang tertular cacar monyet itu bisa tertular juga, atau bagaimana Mbak Heni? Oke, jadi cacar monyet ini penularannya bisa dari hewan ataupun dari manusia yang terinfeksi seperti itu. Kalau dari hewan itu bisa dari monyet. Awalnya itu memang pada tahun 1958 itu pertama kali ditemukan cacar monyet itu di Copenhagen gitu ya. Itu memang menginfeksi ada koloni monyet yang ada di sana seperti itu. Nah, kemudian baru pada tahun 1970 itu baru menginfeksi manusia, itu ditemukan di Kongo seperti itu. Nah, kalau penularan dari hewan itu bisa dari monyet ke manusia ataupun dari hewan lain, kayak misal dari tikus liar ataupun anjing liar pada Afrika seperti itu juga bisa menularkan cacar monyet ini ke manusia. Nah itu dari apa? Itu misal dari gigitan yang terinfeksi ya, ataupun dari cakaran seperti itu. Bisa juga itu disebabkan dari mengonsumsi daging hewan liar yang belum dimasak dengan cukup matang seperti itu. Nah kemudian kalau dari manusia itu juga bisa menularkan ke manusia lainnya seperti itu. Itu bisa dari droplet gitu ya, dari cipratan liar seperti itu. Kemudian juga bisa dari cairan tubuh seperti itu. Jadi kalau misal kita ada luka terbuka, kemudian itu terkena cairan tubuh dari penderita, itu kita bisa terinfeksi seperti itu. Terus kontaminasi itu ya Mbak? Iya kayak gitu. Terus bisa juga dari ibu hamil ke janinnya seperti itu. Jadi menularkan melalui plasenta. Jadi apabila ibu hamil itu menderita cacar monyet, itu nanti dimungkinkan janin yang akan dilahirkan itu juga menderita cacar monyet, dan itu bisa menyebabkan kematian pada janin seperti itu. Baik teman-teman, begitu mendalam ya penjelasan dari narasumber kita sampai kepada ibu hamil yang dapat beresiko juga menularkan virus cacar monyet ini. Dan tadi juga kita juga perlu berhati-hati bahwasanya luka kita juga bisa terkontaminasi oleh orang yang sudah terinfeksi cacar monyet ini. Nah aku lebih tertarik lagi nih Mbak, tadi kan cacar monyet sudah ditemukan sejak tahun 1998 ya Mbak ya. Nah boleh nih Mbak sepil dulu, kok dari 1998 udah ditemukan ya Mbak? Iya. Nah kenapa kok baru booming akhir-akhir ini gitu Mbak? Oke, jadi awalnya itu 1958 itu ditemukan di kolam kera yang ada di Copenhagen. Itu belum menginfeksi manusia gitu ya. Jadi menginfeksi manusia itu pada tahun 1970 itu di Kongo. Itu pada anak umur 9 tahun laki-laki seperti itu baru pertama kali menginfeksi manusia. Nah kemudian itu kemudian pada tahun 1970-an itu juga itu kemudian ada vaksin kan. Kemudian ada vaksin massal seperti itu kan pada manusia-manusia pada zaman itu seperti itu. Nah kemudian penyebarannya itu menjadi menurun seperti itu. Nah kemudian sekarang booming lagi itu, tapi ada di luar negeri gitu ya, khususnya di Amerika itu menduduki 34% penduduk seluruh dunia itu ada di sana seperti itu. Jadi malah justru ada di Amerika itu yang paling banyak. Nah kalau di Indonesia sendiri itu kemarin baru ditemukan 1 kasus ya di Jakarta seperti itu. Jadi penularannya dibandingkan COVID itu masih dibilang bisa cukup rendah gitu ya dibandingkan dengan COVID-19 gitu. Nah ternyata nih teman-teman, sebenarnya cacar monyet ini udah ada sejak lama ya teman-teman, tapi penyebarannya itu tuh baru tahun 1970 ya Mbak. Iya. Itu tepatnya di
Kongo ya teman-teman. Jadi dia menular di anak usia 9 tahun ya Mbak, tadi laki-laki. Dan untuk di negara yang besar tadi itu ada Amerika yang menduduki hampir 34% penderita dari cacar monyet di seluruh dunia. Jadi di Indonesia sendiri berdoa saja hanya satu ya teman-teman. Jadi cukup satu saja dan itu segera diobati untuk bisa diatasi dan tidak menyebar luas di Indonesia ya Mbak. Kemudian tadi kan sebenarnya cacar monyet ini muncul dari tahun 1958 dan baru boomingnya tahun-tahun ini ya teman-teman kalau di Indonesia. Nah, aku makin penasaran lagi, sebenarnya apa sih Mbak langkah kita untuk menyembuhkan jika orang-orang itu terinfeksi oleh virus cacar monyet ini? Baik, jadi virus cacar monyet ini sembuh dalam rentang waktu 2 sampai dengan 4 minggu, itu tergantung dengan kondisi masing-masing individu seperti itu. Nah, upaya preventif atau pencegahan terjadinya cacar monyet ini itu bisa dengan vaksinasi seperti itu. Vaksinasinya bisa dengan menggunakan vaksin cacar pada umumnya, itu bisa meminimalisir efek dari cacar monyet itu sendiri. Kemudian kalau sudah terinfeksi itu bisa mengonsumsi antivirus. Itu contohnya ada Cidofovir atau Benzidofovir seperti itu. Itu salah satu antivirus yang bisa digunakan untuk upaya penyembuhan seperti itu. Oh ya teman-teman, tadi udah disinggung terkait vaksin ya teman-teman, vaksin cacar gitu ya teman-teman. Jadi di sini pencegahannya kalian bagi teman-teman yang udah terinfeksi bisa konsumsi antivirus. Jadi di sini juga mungkin kita bisa ini ya Mbak ya, menjaga jarak bagi apabila ada orang terdekat kita yang menunjukkan adanya gejala-gejala tadi yang udah disebutkan Mbak Heni, kita bisa jaga diri supaya kita tidak terinfeksi gitu ya Mbak Heni ya. Oke nih Mbak Heni, di sini aku mau ngambil satu Q&A dari teman kita di SG, kemarin udah sempat upload mengenai cacar monyet ini. Ada pertanyaan dari @ayu_elrs. Terima kasih untuk Mbak Ayu terkait pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah penyebaran virus ini sangat cepat? Kemudian apakah seperti virus COVID-19? Dan aku di sini mau nambahin nih Mbak, apakah cacar monyet ini dalam tanda kutip akan menjadi the next COVID-19 Mbak? Jadi apakah sama dengan COVID-19 gitu ya? Jadi kalau penyebaran virus itu hampir sama, maksudnya penyebaran virus itu dari satu individu ke individu lain itu sama gitu kan bisa nyebar juga lewat droplet sama kayak COVID-19. Hanya saja dalam cacar monyet ini yang membedakan adalah cacar monyet ini kan dulu sudah pernah ada vaksin kan. Di tahun 1970-an itu pernah ada vaksin massal terkait dengan cacar. Jadi istilahnya kekebalan tubuh dari orang-orang itu lebih kuat seperti itu. Jadinya istilahnya ada namanya herd immunity, jadi imunitas dari sosial seperti itu kan. Jadi otomatis penyebarannya itu tidak semeluas dari COVID-19, lebih ringan gitu ya. Jadi lebih ringan seperti itu karena kekebalannya sudah lebih baik kayak gitu. Kalau dibandingkan dengan COVID-19, sekarang ini cacar monyet itu sudah menginfeksi di seluruh dunia itu 41.000, itu di seluruh dunia seperti itu kan. Nah itu kalau dibandingkan dengan COVID-19 pasti akan berbeda sekali kayak gitu. Dan kematian akibat cacar monyet ini juga kurang dari 2% seperti itu karena memang tadi kekebalan tubuhnya sudah baik seperti itu. Jadinya tidak setinggi COVID-19 untuk menyebabkan kematiannya seperti itu. Oke, jadi di sini untuk cacar monyet dan COVID-19 itu dari cacar monyet sendiri itu dari dulu udah ada pembangunan immunity ya Mbak ya. Dari ada vaksin dari dulu itu udah menjadi bekal bagi kita, imunnya lebih kuat lagi daripada COVID-19 yang emang benar-benar virus baru ya teman-teman. Jadi imun kita kayak kaget, wah ini ada virus baru gitu ya Mbak. Nah kemudian di sini kalau kita udah tahu sebenarnya perbedaan antara cacar monyet dan COVID-19 ini, langkah selanjutnya kita harus tahu nih apa sih hal pencegahan dari kita harus waspada kan ya Mbak, walaupun nggak separah COVID-19 tapi kita perlu kayak menjaga diri supaya ini tidak menjadi pandemi walaupun cacar monyet ini termasuk ringan ya Mbak ya. Nah pencegahan apa yang bisa kita lakukan terkait virus cacar monyet ini Mbak Hani? Baik, jadi kalau sebelumnya itu bisa dengan vaksinasi. Yang belum vaksin cacar itu bisa vaksin cacar untuk meminimalisir efek dari cacar monyet yang dihasilkan seperti itu. Nah kemudian kalau upaya apa, tindakan apa itu hampir sama dengan COVID-19, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi cuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan alkohol seperti itu. Nah kemudian juga bisa dengan menggunakan APD apabila harus berinteraksi atau bersentuhan dengan orang yang terinfeksi. Itu jangan lupa untuk menggunakan masker karena kan tadi ya
penyebarannya itu bisa ya. droplet. Nah itu kan bisa dengan masker itu akan lebih terlindungi kayak gitu. Kemudian juga dengan menggunakan sarung tangan apabila harus menyentuh hewan ataupun manusia yang terinfeksi, karena kan khawatirnya di tangan itu kita ada luka-luka kecil yang kita tidak sadari seperti itu kan, kemudian kena cairan tubuhnya, kemudian nanti bisa menyebar ke kita. Jadi intinya sama ya. Jadi apakah ini tuh akan menjadi pandemi atau enggak itu juga disebabkan oleh dari manusia itu sendiri, apakah dia itu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat ataupun tidak gitu ya. Jadi harus tergantung juga dengan orang-orang itu seperti apa, apakah hanya yang biasa aja menghadapi cacar ini atau yang mereka tuh benar-benar perilaku hidup bersih dan sehat kayak gitu. Jadi itu harus penting juga diterapkan di sini. Oke, tadi Mbak Hani kan bilang kalau poinnya tuh vaksin ya Mbak ya. Kalau cacar monyet itu tentunya kita harus memperhatikan vaksinasi cacar itu sendiri. Kalau untuk penyebarannya itu hampir sama, nanti ada tes tadi ya Mbak ya. Iya. Ada tes apa Mbak kalau untuk cacar monyet? Jadi untuk tesnya itu sama dengan tes COVID-19. Jadi kita tuh dalam mengidentifikasi apakah ini tuh dia tuh kena cacar monyet atau bukan, itu harus dengan tes laboratorium sama dengan COVID-19. Itu nanti bisa dengan tes swab atau dengan tes, kemudian dilanjutkan dengan tes PCR gitu. Jadi hampir sama untuk identifikasinya seperti itu. Hanya memang gejalanya itu berbeda. Kalau COVID-19 itu kan lebih menyerang ke pernafasan gitu kan. Nah kalau dari cacar monyet ini dia itu menyerang kulit seperti itu. Oke, di sini tadi kalau untuk cacar monyet dan COVID-19 hampir sama ya teman-teman, mulai dari kita pencegahannya pakai APD, terutama kita harus jaga diri juga ketika sama orang-orang yang udah terinfeksi sama si virus cacar monyet ini tadi. Dan kita juga harus memperhatikan bagaimana pola kita menjaga kehidupan, harus tetap bersih, harus tetap sehat ya teman-teman. Jadi dimanapun kita berada, walaupun di situ belum terkonfirmasi cacar monyet, kita harus juga memperhatikan kesehatan kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mbak, kan ini kita sama sobat-sobat kosmik ya, dan kebanyakan juga mahasiswa-mahasiswa khususnya di FMIPA UNY dan pada umumnya mahasiswa-mahasiswa dan pemuda-pemuda di Indonesia. Langkah apa ataupun action apa untuk kita menyikapi isu-isu hangat terkait dengan virus cacar monyet ini Mbak? Baik, kalau kita sebagai mahasiswa itu kan istilahnya kaum terpelajar seperti ya. Jadi yang harus digarisbawahi di sini sebagai mahasiswa itu jangan mudah terbawa dengan hoax seperti itu. Jadi setidaknya jadi mahasiswa itu harus punya literasi yang baik. Jadi bisa membedakan berita ini apakah benar, apakah salah seperti itu ya. Karena ya itu tadi seperti yang saya bilang, mahasiswa itu kan kaum terpelajar. Jadi harus bisa membedakan loh. Jadi literasi ilmiahnya itu harus baik juga gitu kan. Nah, kemudian kalau mahasiswa itu sebagai masyarakat umum, kan mahasiswa juga bagian dari masyarakat umum, itu caranya seperti apa, sama seperti yang tadi. Jadi harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat kayak gitu. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan alkohol. Kemudian sama dengan yang tadi, jadi kalau harus berinteraksi dengan hewan-hewan ataupun dengan manusia yang terinfeksi, itu menggunakan masker dan juga menggunakan latex, sarung tangan seperti itu. Bagus lagi kalau menggunakan semacam jas laboratorium ataupun APD yang lain seperti itu. Nah, itu akan lebih baik seperti itu. Tapi yang penting sebagai mahasiswa adalah daya literasi yang baik. Jadi setidaknya ketika ada berita-berita yang masuk, kan biasanya dari grup WhatsApp keluarga itu pasti ada gitu kan, pasti banyak. Nah itu dia harus bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, minimal untuk dirinya sendiri gitu ya. Alhamdulillah kalau dia bisa menjelaskan ke keluarga ataupun ke masyarakat luas, tapi minimal untuk diri sendiri seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Hani sendiri tadi kan cara mahasiswa otomatis kita harus tingkatkan literasi kita, dan literasinya itu bukan hanya sekedar baca ya teman-teman. Jadi kita bisa memfilter mana berita yang memang benar sesuai fakta sains ya Mbak. Jadi bukan katanya dia, katanya ini dan katanya itu ya Mbak ya. Dan di sini tadi Mbak Hani juga bilang bahwasanya waktu pertama kali kita lakukan adalah informasi yang benar dulu terkait diri sendiri, dan alhamdulillah juga kalau kita bisa menyebarkan informasi sesuai fakta itu ke orang-orang terdekat kita terutamanya. Jadi berita yang tersebar itu nggak hoax terus berlanjut ke hoax selanjutnya dan menimbulkan suatu praduga yang akan disalahgunakan ya Mbak ya tentunya. Oke, tadi kan Mbak Hani udah memperjelas terkait topik kita ya teman-teman, isu yang lagi hangat mengenai cacar monyet nih ya Mbak. Udah disangkutin cacar monyet sama cacar biasa, cacar monyet sama pandemik yang udah sangat mengglobal ya Mbak ya. Bahkan korbannya itu bukan hanya ratusan juta jiwa ya teman-teman, dan udah banyak sekali penanggulangan yang dilakukan pemerintah terkait pandemi. Nah di sini mungkin dari Mbak Hani sendiri
kasih closing statement buat sobat-sobat kosmik nih di sana terkait tema kita tentang virus cacar monyet ini sendiri. Oke, jadi pada dasarnya penyebaran virus cacar monyet ini tidak separah dari COVID-19 seperti ini ya, karena tadi juga sudah saya sebutkan terkait dengan data penderita juga lebih sedikit, kemudian jadi rasio kematian juga lebih sedikit seperti itu kan. Tapi itu semua tergantung lagi dari individunya seperti itu. Apakah dia itu bisa untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian apakah dia itu aware dengan saya sakit ini harus ngapain kayak gitu kan. Nah, sobat kosmik, tadi kan Mbak Heni udah menjelaskan secara runtut ya tentang topik kita yang sedang hangat, yaitu cacar monyet, dan dikaitkan lagi dengan cacar biasa ya Mbak, yang udah dikenal umum oleh masyarakat, dan dikaitkan juga bahkan dengan pandemi COVID yang sudah mengglobal. Bahkan itu tuh korbannya udah nggak cuma ratusan jiwa, udah banyak sekali jiwa yang menjadi korban dari pandemi COVID-19. Nah, di sini Ferry boleh minta closing statement dari Mbak Hani terkait topik kita cacar monyet ini Mbak. Monggo Mbak Hani. Oke, baik. Jadi pada dasarnya cacar monyet ini kalau dibandingkan dengan COVID-19 itu penyebarannya lebih rendah. Dalam artian jumlah penderitanya juga lebih rendah, kemudian rasio kematiannya juga lebih rendah. Jadi apakah dia akan menjadi pandemi selanjutnya itu kemungkinannya kecil, tetapi itu balik lagi kepada individunya seperti itu. Apakah setiap individunya itu mampu untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau tidak, apakah dia itu bisa aware terhadap apa yang dia derita, kemudian melakukan tindakan terkait dengan penyakit tersebut atau tidak. Jadi intinya semua itu balik lagi ke kita gitu ya, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai masyarakat umum, dan kita sebagai anggota dari keluarga gitu. Jadi apabila kita itu menderita cacar monyet itu harus segera aware gitu, kemudian segera untuk melakukan penyembuhan. Khawatirnya itu nanti bisa menular ke orang-orang terdekat kita seperti itu. Oke, di sini tadi udah dijawab dengan tuntas oleh narasumber cantik kita yang udah berbakat terkait tema kita tentang virus cacar monyet ya teman-teman. Jadi di sini aku mau mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Mbak Hani sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Mbak Hani ini sebagai asisten dosen di salah satu jurusan FMIPA ya Mbak Hani. Iya. Kemudian di sini aku Ferry Kurniasari selaku host pada episode ke-6 podcast ini mengucapkan terima kasih juga kepada Sobat Kosmik, dan sampai jumpa di episode Kosmik berikutnya. Kita tunggu lagi konten-konten kita berikutnya ya teman-teman. Oke, dari aku cukup sekian, dan Mbak Hani terima kasih kembali lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.